Oke, selamat pagi siswa kelas 5. Ya, jumpa lagi di pembelajaran matematika. Ini merupakan pembelajaran kita yang ke-9. Yang punya buku matematika, kalian bisa lihat di halaman 17. Materi kita di saat ini tentang pembagian pecahan. Oke, ibu guru langsung kepada contoh. Contoh yang pertama, contoh yang ke-1. Di sini soalnya 2/7 dibagi 4/5 sama dengan titik-titik. Oke, artinya 2/7 ini dari sini 2/7 per 4/5 sama dengan titik-titik. Seperti itu. Kalau tidak tulis ini juga tidak apa-apa. Langsung saja titik-titik. Oke, penyelesaiannya di sini jangan tulis penyelesaian, kemudian 2/7 yang dari atas ini turun 2/7. Tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. Ingat, tanda bagi ini dibuat ke tanda kali. Setelah sampai sudah dirubah tanda bagi menjadi tanda kali, kalian tukar nilainya. 5 yang awalnya sebagai penyebut, dia menjadi pembilang. Yang tadi di bawah, dia naik ke atas. Sementara yang di atas akan turun ke bawah. Yang kedua, angka yang di depan tidak boleh ya, pecahan di depan ini tidak boleh dirubah. Yang kalian rubah hanya yang di belakang. Jadi 5 yang awalnya di bawah sebagai penyebut, dia naik ke atas sebagai pembilang. 5-nya di atas, kemudian 4-nya yang tadi di atas ini sudah menjadi penyebut di bawah. Jadi seperti itu. 2/7 dikali 4/5. Ingat ya, ketika rubah posisinya di atas ke bawah dan di bawah ke atas, tandanya tetap berubah. Langsung berubah ya, otomatis dia berubah menjadi tanda kali. Jangan lupakan tanda kali. Kemudian tinggal kita menyelesaikannya. Menghitungnya 2 dikali 5 sama dengan 10. 7 dikali 4 sama dengan 28. Ketika sampai di sini ini adalah hasilnya. Namun hasilnya ini masih bisa disederhanakan. Oleh sebab itu kita sederhanakan dengan dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi di sini ada sederhanakan lagi ya. Disederhanakan dengan pembagian 2. Seperti itu. Kalau kalian bingung yang ini tidak ditulis juga tidak apa-apa. Intinya yang tadi Bu Guru bilang kalian fokus angka yang kedua, pecahan yang kedua ini yang dibolak-balik. Seperti ini ya. Otomatis tanda baginya langsung menjadi tanda kali. Jadi seperti itu. Kalau pakai cara yang di sini, ya, 2/7-nya masuk ke depan. Sementara yang di bawah 4/5 ditukar. 5 di atas, 4-nya di bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini dia, ini langsung-langsung. 3/4 dibagi 2/3 sama dengan penyelesaiannya 3/4 tetap kita tulis yang di depan. Yang di belakang harus ditukar. Namun, sebelum ditukar, tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. Tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. Setelah dirubah seperti ini, barulah kau tukar. 3-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Ingat, pecahan yang di belakang yang ditukar ya. Yang di depan tidak perlu. Yang di belakang yang ditukar. Kalau sudah ditukar, 2-nya turun ke bawah, 3-nya naik ke atas. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kalau sudah sampai di sini, ini adalah jawabannya. Karena sudah tidak bisa disederhanakan. Dan di sini sengaja dibuat ke pecahan campuran. Kalau dibuat ke pecahan campuran boleh.
Hasilnya 9 dibagi 8, hasilnya 1. Kurang berapa angka lagi untuk dapat 9? Sisa 1. Kurang 1 kan? Per-nya 8. Seperti itu, Ibu Guru rasa kamu sudah bisa mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, soalnya 4 dibagi 11/5 sama dengan titik-titik penyelesaiannya. Seperti pecahan sebelumnya, waktu kalian perkalian 4 bilangan bulat ini, jika dibuat ke pecahan biasa ya, hasilnya akan menjadi 4/1. Di sini mau angka 11, mau angka berapapun, kalau dibuat ke pecahan, berarti dia tambahnya per 1. Karena semua angka dibagi dengan 1, nilainya angka itu sendiri. Maka, jika dibuat ke pecahan, maka di sini per-nya 1. Ini hasilnya di sini 4 dibuat ke sini menjadi 4/1. Ingat ya, 4/1 ini didapat dari sini. Per satunya di sini ya, ingat. Jangan dilupakan kalau ada bilangan bulat dibuat ke pecahan per 1. Tinggal ditambahkan 1/1. Kemudian 11/5. Tulis di samping sini. Penyelesaiannya. Oke. 4/1 tetap. Tanda bagi dibuat menjadi tanda kali. 11/5 tukar posisi. Seperti sebelum-sebelumnya tadi kan. 5-nya naik ke atas, 11-nya turun ke bawah. Ini dia. Dia putar, 5-nya di atas, 11-nya ke bawah. Tinggal kita menyelesaikan. Sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. 1 dikali 11 sama dengan 11. Ini adalah hasilnya. 20/11. Di sini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Karena 11 ini merupakan bilangan prima, dia tidak bisa dibagi lagi. Habis dengan bilangan itu sendiri. Jadi sudah tidak bisa kita bagi. Kalau kita buat ke pecahan campuran bisa. Tapi kalau soalnya sampai di sini ya cukup di sini. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Semakin banyak contoh lebih baik supaya kalian lebih mengerti ya. Oke. Ini adalah contoh keempatnya. 5/6 dibagi 1, 2/3 sama dengan titik-titik. 5/6-nya tetap, baginya juga masih tetap. Kita harus rubah yang ini dulu. Pecahan campuran dari 1, 2/3 ini kita rubah dia ke pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, setelah sampai di sini, Ibu Guru masih flu ya. Setelah sampai di sini, rubah dia ke pecahan biasa. Caranya ini dikali 1 kali 3 atau 3 kali 1, kemudian tambah 2. Per 3-nya masih tetap sama dengan ini hasil dari di atas ini ya, 5/6 tetap, baginya masih tetap, karena kan kita harus rubah dulu kan yang dari campuran ini ke biasa. Setelah ini ditemukan 1 kali 3 atau 3 kali 1 sama dengan 3, tambah 2 sama dengan 5. 5/3. 5/3. Sama dengan 5/6 per atau bagi 5/3. Jadi di sini, ingat yang ini juga sudah boleh kalian langsung buat penyelesaiannya. Kalau bingung dengan tanda yang ini, tidak apa-apa. Intinya kalian fokus di yang sini. Kalau sudah seperti ini, pecahan campuran ini sudah dirubah ke pecahan biasa. Maka, kalian tinggal menghitungnya atau menyelesaikannya.
5/6 diturunkan. Tanda bagi ini kalian buat ke tanda kali, karena ini kita mau rubah posisi. Ketika mau rubah posisinya, posisi pecahannya, tanda yang awalnya bagi akan berubah menjadi tanda kali. Oke, guru ulang. Kenapa di atas ini tidak dikasih tanda kali? Karena ini kita masih rubah dia punya pecahan campuran jadi pecahan biasa. Ini masih cara penyelesaian pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang ini pun sama. Sampai di sini, nah ini baru kita mulai selesaikan. 5/6 tinggal kasih turun. Tanda baginya dirubah menjadi tanda kali. Ketika sudah perubahan seperti ini, maka perubahan posisi juga. Yang awalnya 5 di atas akan turun ke bawah. Dan 3 akan naik ke atas ini. Jadi seperti itu. Sementara yang ini tandanya ini dari sini. 5/6 ke sini. 5/3 dibuat ke sini. Sama saja. Kalau langsung tulis juga sama. Kalau pakai cara bikin juga sama. 3-nya yang tadi di bawah menjadi di atas. 5 yang tadi di atas menjadi di bawah. Kalau sudah seperti ini, tinggal dihitung. 5 kali 3 sama dengan 15. 6 kali 5 sama dengan 30. 15/30. Ini bisa disederhanakan. Dibagi 5 juga bisa. Setelah dibagi 5 nanti dibagi 3 lagi atau dibagi 5 lagi. Jadi kalau langsung saja 15 bagi 15. 15 bagi 15 sama dengan 1. 30 bagi 15 sama dengan 2. Seperti itu ya. Ini hasilnya memang karena besar bisa disederhanakan. Jadi dibagi lagi dengan 15. Kalau tidak bisa langsung bagi 15, bisa bagi kecil-kecil dulu. Bagi 3 dulu bisa. Di sini dibagi 3 dulu bisa. Setelah itu bagi lagi. Dibagi dengan 5 lagi. Oke. Itu adalah contoh yang keempat. Dan ini adalah contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Ya, kita akan buat pecahan campuran ini dari soalnya 3/1/4 dibagi 2 1/2 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, sekali lagi penyelesaiannya, kita rubah dulu pecahan campuran ini dan ini, dirubah ke pecahan biasa. 3 kali 4 atau 4 kali 3 sama saja. Tambah 1. Kan seperti itu toh. Ini 4-nya diturunkan di bawah. Ini proses untuk mencari pecahan biasa dulu. Kemudian yang di sebelah sini juga dibuat 2 kali 2 tambah 1/2. 2-nya ini diperoleh dari yang di bawah ya. 4 ini juga di bawah ini. Setelah ini, selesaikan 3 dikali 4 sama dengan 12 tambah 1. 1 dari sini nih. Di sini. 4-nya masih tetap turun. Sama yang ini, 2 dikali 2 sama dengan 4 tambah 1. Masih. Kalau langsung kerja saja langsung boleh. Contoh, mau langsung buat toh. 3 kali 4, 12, tambah 1, 13/4, langsung, boleh. Sama juga, 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 1, 5/2, langsung juga, boleh, ini. Kalau yang ini caranya bertahap sedikit-sedikit, toh. Kalau sudah sampai di sini, 12 tambah 1, 4 ditambah 1, ini hasilnya di sini. Ingat ya, dari tanda bagi yang memisahkan, di sini tanda bagi, masih tanda bagi, masih tanda bagi. Artinya yang sebelah sini masih sendiri-sendiri, sebelah. Ya, sampai di sini 13/4 sampai atau dibagi 13/4 bagi 5/2. Jadi, pecahan campuran yang dari atas ini dan yang di sebelah ini sudah dirubah ke pecahan biasa. Hasilnya ada ini. Ini dengan ini. Kalau sudah dapat dia punya pecahan biasanya,
barulah kita mulai mengerjakan. Tulis 3/4 di atas sini, kemudian kasih garis panjang atau sebagai tanda pemisah bagi 5/2 di bagian bawah. Kalau tidak tulis begini tidak apa-apa, langsung kerja juga lebih bagus. 3/4, 13/4 langsung tulis, ini dia. Tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. 5/2, karena ini sudah rubah tanda posisinya dari bagi menjadi kali, tandanya sudah berubah, otomatis di sini posisinya juga sudah berubah dari posisi pecahan ini ya. Yang awalnya 2 di bawah, dia akan naik ke atas, dan 5 yang di atas akan turun ke bawah. Seperti itu. Ibu guru ulang. Penyelesaiannya mulai berlaku dari sini. Dari sini 13/4 dan 5/2. Kedua angka ini diperoleh, 13/4 ini didapat dari mengubah pecahan campuran di atas ini ke pecahan biasa yang hasilnya 13/4. Sementara 21/2 pecahan campuran ini dirubah ke pecahan biasa hasilnya 5/2. Kalau sudah seperti ini yang tadi Bu Guru bilang tinggal ditukar. Tanda di depan ini 13/4 tetap. Tanda bagi ini dirubah menjadi tanda kali. 5/2 rubah posisi. 5-nya ke bawah, 2-nya ke atas. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian buat langsung. 13 dikali 2, 4 dikali 5. Hasilnya sama dengan 26. 13 kali 2 sama dengan 26. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ini besar, hasilnya sudah kita ketemu. Tapi karena jumlahnya besar, kita bisa sederhanakan. 26 dibagi 2 sama dengan 13. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sampai di sini. Karena ini adalah soalnya pecahan campuran, maka jawabannya pun kita harus buat ke pecahan campuran. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat ke pecahan campuran. Perkalian 10 yang mendekati 13. Berarti 10 dikali 1. Atau 13 dibagi 10 sama dengan 1, sisa 3/10. Seperti itu. Ini adalah hasilnya 1, 3/10. Oke, di sini contohnya dan ada tugasnya di sini. Kalian lihat di halaman 16. Bagian 1, latihan 5 ya. Latihan 5. Bagian 1 A sampai I. Halaman 16 ya. Bagian A sampai I di sini. Oke. Ibu guru pikir demikian pembelajaran kita di pagi ini. Kalau belum mengerti, kalian tonton videonya berulang kali ya. Tidak perlu kasih lambat supaya kalian bisa mendengarkan penjelasan ibu guru juga. Seperti itu. Kalau masih bingung bisa bertanya. Oke, dengan demikian pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Selamat pagi.